Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Udo di Gado Odak Channel. Kita akan melanjutkan ujian pengadaan barang dan jasa kelas online MS Training and Consulting ke-14. 1. Pembayaran konsultan perancangan adalah berdasar A. Termin dihitung dari biaya personil dan non-personil. B. Termin dihitung dari keluarannya. C. Bulanan dihitung dari biaya personil dan non-personil. D. Bulanan dihitung dari keluaran atau output. Jawabannya adalah B. Termin dihitung dari keluarannya. Remunerasi konsultan perorangan sebesar 55% diatur di A. Remunerasi Intindo. B. Remunerasi Kemen PUPR. C. Jawaban A dan B. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Jawaban A dan B. Pencabutan daftar hitam oleh A. PPK. B. Pokja Pemilihan. C. LKPP. D. PTUN. Jawabannya adalah D. PTUN. Penayangan daftar hitam oleh A. PPK. B. Pokja Pemilihan. C. PA atau KPA. D. PTUN. Jawabannya adalah C. PA atau KPA. Pembangunan gedung negara merujuk kepada A. Permen PUPR 2 tahun 2020. B. Permen PUPR 22 tahun 2020. C. Permen PUPR 22 tahun 2018. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Permen PUPR 22 tahun 2018. Harga satuan kepala daerah tentang gedung negara adalah untuk A. Anggaran pekerjaan konstruksi. B. Anggaran pekerjaan konstruksi, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan administrasi kegiatan. C. Anggaran pekerjaan konstruksi, konsultan perencana, dan konsultan pengawas. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Anggaran pekerjaan konstruksi. Untuk pekerjaan konstruksi di atas 5.000 meter persegi disarankan menggunakan A. Konsultan pengawas. B. Konsultan manajemen konstruksi. C. Konsultan training. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Konsultan manajemen konstruksi. HPS 10 miliar, calon pemenang 8,7 miliar, biaya SMKK 90 juta di HPS. Di penawaran semua item SMKK ditawar dengan nilai total 19 juta. Maka A. Digugurkan. B. Diklarifikasi. C. Diluluskan. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Diluluskan. Berdasar Perpres 16 tahun 2018, PPHP ditugaskan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dokumen. Dapatkah ditulis di SK-nya untuk memeriksa prestasi pekerjaan? A. Tidak dapat. B. Dapat. C. Bila PPK tidak kompeten. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Dapat. Diklarifikasi PT STS usaha kecil ada kontrak 1 Maret sampai dengan 10 Oktober 2020, kontrak 2 1 April sampai dengan 15 September 2020, kontrak 3 1 April sampai dengan 5 Oktober 2020, kontrak 4 5 Juli sampai dengan 30 Oktober 2020,
kontrak 5 17 Juni sampai dengan 20 November 2020. Untuk tender sekarang, waktu tender Agustus dan September 2020 akan berkontrak 22 September 2020. PTSTES mengenai SKP: A. Gugur, B. Diklarifikasi, C. Lulus, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Lulus. Kalau SCM1 sudah sukses dilaksanakan sehingga terkendali, sekarang pada periode 2 70-100% terjadi minus kembali lebih besar 5%. Apakah yang harus dilakukan oleh PPK? A. SCM0, B. SCM1, C. SCM2, D. SCM3. Jawabannya adalah B. SCM1. Referensi personil ditandatangani oleh PPTK suatu kantor Pemda, maka A. Gugur, B. Klarifikasi, C. Diluluskan, D. Lulus bila PPTK adalah PPK. Jawabannya adalah D. Lulus bila PPTK adalah PPK. Syarat BPJS untuk pegawai badan usaha disyaratkan di A. Kualifikasi, B. Teknis, C. Kontrak, D. Tidak disyaratkan. Jawabannya adalah C. Kontrak. Direktur PT ABS nama KMN pernah dipidana korupsi dan sekarang telah selesai ditahan, sudah bebas. PT ABS ikut tender. A. Digugurkan, B. Diklarifikasi, C. Diluluskan, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Diluluskan. Dalam kontrak tahun jamak, tiba-tiba penyedia minta dinaikkan harga 30% karena kondisi COVID-19 dan harga naik dari pabrikan di luar negeri. Maka A. Kenaikan harganya bisa dikaitkan dengan keadaan kahar. B. Penyesuaian harganya mengikuti ketentuan kontrak yaitu 18 bulan atau lebih dan ada ketentuan penyesuaian harganya. C. Audit oleh APIP dan BPKP. D. Semua jawaban diperlukan. Jawabannya adalah D. Semua jawaban diperlukan. Penetapan daftar hitam oleh A. PPK atau Pokja Pemilihan, B. PA atau KPA, C. LKPP, D. PT-UN. Jawabannya adalah B. PA atau KPA. Dalam standar biaya Kemenkeu untuk tahun anggaran 2021, honor PPHP sebesar A. 40 juta setahun, B. 400.000 sebulan, C. 400.000 per paket, D. Tidak ada. Jawabannya adalah D. Tidak ada. Pekerjaan konstruksi multi-years 2 tahun 2019 sampai 2020 MOU antara legislatif dan eksekutif penganggaran 60% tahun 2019 dan 40% tahun 2020. Terjadi masalah di mana penerapan di tahun 2019 tidak terserap karena kontrak baru ditandatangani di bulan Desember 2019 dan progres belum cukup untuk pengajuan pencairan dan penyedia juga tidak mengajukan pencairan uang muka. Sekarang pekerjaan fisik dikerjakan dan hampir selesai, tapi pencairannya hanya bisa 40%. Bagaimana dengan sisa anggaran? Karena di APBDP juga tidak dianggarkan. Ada kemungkinan penyedia menuntut apabila tidak terbayarkan. Solusi terbaik adalah bicarakan baik-baik dengan penyedia dan selanjutnya A. Diperpanjang kesepakatan multi-years, B. Dianggarkan lagi untuk 2021, C. Diperpanjang kontraknya, D. Jawaban A, B, C. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, C.
Pembangunan bangunan gedung negara merujuk kepada A. Permen PUPR 2 tahun 2020, B. Permen PUPR 22 tahun 2020, C. Permen PUPR 22 tahun 2018, D. Permen PUPR 14 2020. Jawabannya adalah C. Permen PUPR 22 tahun 2018. Bagaimana pengalaman personil manajerial tersebut lebih tinggi? Maksudnya untuk paket usaha kecil dibutuhkan 1 orang sebagai pelaksana, tetapi yang ditawarkan pengalaman pelaksana pernah mengerjakan paket menengah dan besar, pernah menjadi site manager atau manajer teknik dan seterusnya. Kira-kira menurut para suhu gugur atau enggak? A. Gugur, B. Klarifikasi, C. Lulus, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Lulus. Pengadaan konsultansi dalam hak diminta tenaga ahli S1 muda pengalaman 3 tahun, tetapi ditawarkan penyedia S2 Madya pengalaman 3 tahun dan lain sebagainya. Kakak S2 Madya 3 tahun ditawarkan S2 utama 3 tahun. Bagaimana dengan evaluasi harganya? Apakah remunerasi PUPR tetap yang muda S1 3 tahun ataukah Madya S2 3 tahun? Jika yang ditawarkan lebih tinggi kualifikasinya, mengikuti remunerasi KAK atau yang ditawarkan. A. Dibayar sesuai kualifikasi yang ditawarkan, B. Dibayar sesuai kualifikasi yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan, C. Tidak diatur di peraturan, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Dibayar sesuai kualifikasi yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan. Pada tender cepat, paket pengadaan alkes dan bahan medis habis pakai, Pokja memenangkan perusahaan CPXYZ atas dasar penawaran terendah yang telah terverifikasi oleh sistem di aplikasi di Sikap. Apakah putusan Pokja ini dapat dijadikan sebagai acuan, sedangkan tidak sesuai dengan syarat utama di KAK atau PPK dapat mengusulkan pembatalan keputusan Pokja karena dianggap persyaratan yang disyaratkan oleh RSUD tidak terpenuhi, yaitu izin IPAK dan sertifikat CDKAB yang sudah pasti tidak terdapat pada CB tersebut. A. Diklarifikasi, B. Harus sesuai izin usahanya, C. Tidak masalah, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Harus sesuai izin usahanya. Kalau rate pada Kepmen PUPR 897/2017 itu minimal, bagaimana batasan maksimalnya ketika ada penyedia yang menawar? A. Harus dibuktikan dengan audit viral dan dalam batasan 4 kali gaji dasar. B. Sesuai harga pasar. C. Tidak diatur. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Harus dibuktikan dengan audit payroll dan dalam batasan 4 kali gaji dasar. Undang-undang tentang pemberantasan korupsi adalah A. Undang-Undang 30/2014, B. Undang-Undang 31/1999, C. Undang-Undang 1/2004, D. Undang-Undang 2/2017. Jawabannya adalah B. Undang-Undang 31/1999. Undang-undang tentang administrasi pemerintahan adalah A. Undang-Undang 30/2014, B. Undang-Undang 31/1999, C. Undang-Undang 1/2004, D. Undang-Undang 2/2017. Jawabannya adalah A. Undang-Undang 30/2014. Haruskah personil manajerial kualifikasi kecil dihadirkan dalam rapat pelaksanaan kontrak? A. Tidak boleh. B. Harus. C. Sebaiknya hadir. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Sebaiknya hadir. Berdasar Perpres 16/2018 dan Per LKPP 9/2018, PJPHP, PPHP memeriksa
A. Kuantitas, B. Kuantitas dan kualitas sesuai kontrak, C. Kelengkapan dokumen, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Kelengkapan dokumen. Setelah 2 kali tender cepat gagal, bisakah dilakukan penunjukan langsung? A. Bisa karena kebutuhan tidak bisa ditunda. B. Bisa karena kebutuhan tidak bisa ditunda dan untuk tender lagi waktunya tidak cukup. C. Bisa karena kebutuhan tidak bisa ditunda, waktu untuk tender lagi tidak cukup, harga wajar dan label penyedia sesuai. D. Tidak dapat dilakukan karena namanya tender cepat. Jawabannya adalah C. Bisa karena kebutuhan tidak bisa ditunda, waktu untuk tender lagi tidak cukup, harga wajar dan label penyedia sesuai. Dalam hal penyedia, PT ABC menyampaikan penawaran dengan peralatan bukti sewa dengan invoice yang sama untuk 3 paket yang berbeda dalam waktu bersamaan. Bagaimana tindakan Pokja berdasarkan Permen PUPR 14/2020? A. Gugur. B. Klarifikasi. C. Bisa dimenangkan di 3 paket. D. Hanya dimenangkan di 1 paket. Jawabannya adalah D. Hanya dimenangkan di 1 paket. Dalam Perpres 16/2018 dan Permen PU 14/2020 sudah dijelaskan siapa pelaku pengadaan. Tidak ada PPTK dan bendahara. Dalam hal teknis, PA, KPA, PPK menunjuk PPTK untuk membantu kegiatan. Namun apabila sudah ke ranah hukum dan pada kasus yang kami temui, PPTK dan bendahara tetap diikut masuk hotel Prodeo. Yang ingin kami tanyakan, apa yang harus dilakukan PPTK dan bendahara agar tidak terlibat? A. PPTK dan bendahara harus bekerja sesuai SOP. B. Tidak melakukan suap dan rekayasa negatif. C. Jawaban A dan B benar. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Jawaban A dan B benar. Suatu kantor kementerian ada kontrak pembangunan ruangan senilai 240 juta rupiah 5 bulan Agustus sampai Desember 2020. Pembayaran secara bulanan. Bulan September ada tagihan 45 juta rupiah. Bisakah pembayaran dengan KKP? A. Bisa karena tagihan sampai dengan 50 juta. B. Harus dengan sistem pembayaran LS. C. Bisa untuk belanja modal. D. Tidak diatur. Jawabannya adalah C. Bisa untuk belanja modal. Belanja modal untuk APBN dari kartu kredit pemerintah sampai dengan nilai A. 50 juta, B. 200 juta, C. 2,5 miliar, D. 10 miliar. Jawabannya adalah A. 50 juta. Penggunaan kartu kredit pemerintah pada saat ini digunakan di A. Pemprov, B. Kementerian atau lembaga, C. Pemkab, D. Pemkot. Jawabannya adalah B. Kementerian atau lembaga. Di Belanda saat ini mengenai pelanggaran terhadap aturan pengadaan adalah A. Perbuatan perdata, B. Pidana bila ada suap, C. Perbuatan pidana, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Perbuatan perdata. Untuk nilai pemberian uang muka, apakah boleh lebih besar jumlahnya dari saat di draft kontrak? Jadi, di draft kontrak jumlahnya 20%, sedangkan saat rapat PAM, rekanan minta 30%. Jawaban paling tepat adalah A. Boleh. B. Pencairan sebesar nilai uang muka di kontrak karena hal tersebut dipersaingkan.
C. Sebesar uang muka di kontrak dan penyampaian rencana penggunaan uang muka yang wajar. D. Tidak diatur. Jawabannya adalah C. Sebesar uang muka di kontrak dan penyampaian rencana penggunaan uang muka yang wajar. Kontrak senilai 300 juta rupiah dilakukan dengan penunjukan langsung. Seharusnya tender, penyedia tidak terbukti merekayasa untuk ditunjuk. Pekerjaan telah selesai. A. Perbuatan tipikor. B. Penyedia dibayar tanpa keuntungan. C. Penyedia dibayar dengan keuntungan. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Penyedia dibayar dengan keuntungan. Berdasar Permen PUU PR 14/2020, pengadaan jasa pekerjaan konstruksi saat ini bisa dilaksanakan dengan tender cepat. A. Tidak, karena untuk teknis masih memerlukan evaluasi. B. Bisa, karena evaluasi sistem gugur. C. Bisa, karena evaluasi harga termurah. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Tidak, karena untuk teknis masih memerlukan evaluasi. KKP, Kartu Kredit Pemerintah, untuk Satker APBN, belanja pengadaan dari KKP yang ditolak pertanggungannya menjadi tanggung jawab A. Pemegang KKP. B. Bendahara. C. Kepala kantor. D. Kuasa pengguna anggaran. Jawabannya adalah A. Pemegang KKP. Perubahan spesifikasi teknis untuk pengadaan barang pada saat klarifikasi apakah diperbolehkan karena alasan discontinue atau saat addendum kontrak. A. Boleh. B. Klarifikasi. C. Gugur. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Gugur. Apakah boleh tender konsolidasi menggunakan tender cepat atau harus menggunakan tender biasa? A. Tidak boleh. B. Boleh. C. Tender cepat itu kalau secara teknis tidak perlu dipersaingkan lagi sehingga harga yang dipersaingkan. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Tender cepat itu kalau secara teknis tidak perlu dipersaingkan lagi sehingga harga yang dipersaingkan. Sekian dulu sobat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.